Katanya di rekaman saya kadang masih jelas apa gitu. Kan kayak gitu. Gua pengaman. Pasti. Cara ibu pengaman berarti. Ya, karena Lucu deh. coba dibereskan dulu tas-tasnya. Taruh di mana gitu, di dinding, di belakang tuh. Coba kliennya tarik nafas. Boleh. Iya. Kalau udah siap sekarang mulai. Saya ketahuan nih, mau nggak ketahuan. Kok nggak mulai? Deg-degan banget. Ini nanti. Nah, Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada Najwa yang mau sudah hadir pada pertemuan keempat kita pada proses konseling ini. Oke Bapak coba mengingatkan aja kegiatan kita dalam proses konseling ini. Semua yang kita bicarakan ataupun yang Najwa katakan Bapak, apapun yang Najwa yang katakan Bapak dan disampaikan tidak akan sampai keluar. Oleh sebab itu Bapak mengharapkan keterbukaan dan kesukarelaan Najwa dan proses konseling ini. Dari teman kita minggu kemarin bisa Bapak simpulkan Najwa masih agak tergantungan dengan Najwa dalam mengambil keputusan, dalam misalnya keputusan yang misalnya keputusan yang kemarin Najwa masih mengandalkan keputusan atau pendapat orang tua dalam mengambil kekayaan Najwa tadi. Najwa sudah terbayang Najwa sudah melakukan Najwa sudah merencanakan yang akan Najwa lakukan Apa yang akan Najwa lakukan agar segera terbebas dari permasalahan yang sedang dirasakan? yang pertama, tentunya mulai percaya kepada keputusan saya sendiri. Kemudian mungkin boleh memang menanyakan bagaimana pendapat orang tua, tapi bukan karena pendapat orang tua saya bilang A, saya juga harus mengikuti perkataan A. Jadi maksudnya itu saya pertimbangkan kembali pendapat dari orang tua saya tersebut. Penguatan. bagus sekali.
saja yang Najwa lakukan dalam yang Najwa katakan tadi. Kemudian apa lagi aja? Baik. Kemudian apa lagi Najwa? Kemudian terkait dengan yang di awal yang teman kos kan itu apa? Terkait dengan teman kakak kos Najwa yang kemarin bermasalah itu, kami juga sudah mulai kemarin kan sempat nggak kontekan atau nggak saling menyapa satu sama lain karena kan di kos tuh kebetulan pintu kamar Najwa ini yang paling dekat sama pintu utama. Jadi kalau misalnya udah malam tuh ibu kos kunciin, kalau kakaknya masih luar biasanya minta tolong Najwa kan. Tapi karena kemarin tuh yang bermasalah sama kakak kos tuh nggak pernah mau kayak misalnya manggil Najwa tolong dong bukain pintu, dia pasti manggil yang lain atau dia nunggu sampai temannya di lantai 2 turun ke bawah bukain pintu. Tapi alhamdulillahnya sejak beberapa minggu ini kakak tuh udah mulai mau ngomong sama Najwa tuh, Najwa juga udah merespon kakak tuh dan kami berusaha melupakan kejadian tersebut dan mengingat itu jadi pembelajaran saja untuk Najwa sendiri. Itu Pak. Boleh, betul, bagus refleksi. Najwa sudah melakukan sudah berani mengambil keputusan, maksudnya tindakan sendiri dan berhasil mengatasi permasalahan Najwa sendiri. Benarkah? Benarkah? Tidak usah refleksi ya. Boleh contoh? Tanya aku. Ada contoh lain yang Masih terkait masalah ya? Yang contoh Boleh contohnya? terkait sama jadi Pak, terkait sama kan saya tuh kan kemarin tuh istilahnya nggak berani keluar tuh karena juga nggak diizinkan orang tua. Jadi gimana caranya Pak saya minta izin ke mama saya, misalnya saya mau pergi healing ke gunung gitu, gimana cara saya ngomong bicaranya ke orang tua? tentunya orang tua kan takut kita akan pergi ke mana-mana, apalagi jauh dari mereka. Tapi biasanya dari kepercayaan kita kamu dulu ke orang tua. Nah dia kalau pergi kemana-mana pasti menghubungi orang tua kan. Kita bicara sama orang tua kita. Dan tentunya orang tua kita nggak bisa mengikat kita terus. Tentunya orang tua tahu kita udah dewasa. Nggak mungkin orang tua melarang-larang terus. Kita biarkan baik-baik dengan orang tua. Kita tetapkan syarat-syarat apa aja yang bisa kita, kalau misalnya kita setiap 2 jam sekali kita kabarkan informasi kita ke orang tua, atau kita bawa teman terpercaya, ya teman atau yang bisa dipercaya orang tua bersama kita. Iya Pak. Tapi cara bilangnya, kayak mana cara bilangnya? Kayak misalnya, Ma, Najwa mau pergi ke sini. Kayak mana cara bilangnya Pak? Kata-katanya tuh. Gini, coba bicara dengan orang tua. Oke. Nama mau pakai teknik apa? Memberikan contoh juga. Kira-kira tepat untuk pemberian contoh? Hah? Pemberian rumah singgi. Ya, berarti tidak tepat ya. Oke, bagus. Itu bukan, nah ini pilihannya salah. Itu nanti bisa pemberian informasi, tapi Rahmat betul, Rahmat pemberian nasihat ya. Iya. Atau minggu depan kursi kosong. Hanya gini kursi kosong. Baik, Bapak
ingin tahu selama ini bagaimana cara Najwa menyampaikannya. Itu masih kosong. Coba tekankan, ini kan pembelajaran teknik khusus yang tidak harus muncul gitu ya. Tapi karena kita latihan mencobakan konselor, kalian harus paham gimana nanti pembelajaran contoh ya. Oke, coba dialihkan Najwa. Najwa ingin konselor mencontohkan perilaku apa? Ya, coba aja. Najwa kan nggak bisa dia orang dapat. Oke, coba kasih jangan itu. Susah kalau panjangin kolonasi. Coba yang masih psikologis. Najwa terkait dengan belajar, terkait dengan hubungan sosial, tidak bisa berperilaku apa? Tidak bisa kadang Pak, kalau misalnya saya ini sekelas sama teman-teman dekat saya gitu kan Pak, kadang tuh saya nengok dia saya ketawa Pak, gimana cara saya berhentiin? Nah, cara saya berhentiin humor saya gitu Pak pas saat belajar, karena kadang tuh misalnya kami udah jauh-jauhan duduk, tapi pas saya lihat dia tuh dia lihat saya ketawa Pak. Itu caranya fokus saja ke Itu jangan dinasihatin. Dia harus dicontohkan gitu. contohkan. Pemberian contoh. Dulu ya. Nah, coba apa kata Rahman? Gini aja lah, kan ke ya kita sekelas sama teman yang kita kenal dan ya saja udah bisa dulu tapi tetap ketawa gitu. Iya, karena nengok saling lihat. Naja ya Buat nama psikolog dulu apa masalahnya? Satu kalimat aja. Najwa ketawa temannya itu karena apa biasanya? Itu bertanya. Misalnya gini, ini kan saya karena terlalu banyak ada ketawa, saya nyimpulkan nih. Jadi selama ini kalau Najwa pas kuliah, secara kebetulan menengok teman, dia ketawa, otomatis Najwa juga ikut ketawa, gitu ya? Iya Pak. Ya, gitu ya. Masuk ke langkah 1 pemberian contoh. Bantu audiens, apa langkah 1? Minta klien untuk bagaimana ia bertingkah laku. Klien bagaimana bertingkah laku. Biasanya kan harusnya ujung gini ya, dan biasanya itu yang akibat seperti itu saya sering ditegur sama dosen, misalnya gitu ya, Ya, misalnya. minta klien untuk memperagakan tingkah laku yang dia maksud itu. Ada kan Pak? Jadi minta aja dulu. Gimana ya? Itu kalau agresif aja diminta belum. Coba Najwa peragakan kejadiannya. Bukan kejadian. Iya, coba Najwa peragakan tingkah laku Najwa saat di kelas sama. Ya. Saya kayak orang gila nggak sih Pak ketawa Pak? Iya, itu ada yang memberi contoh. Iya. Bahkan di bus kosong lebih gila lagi ada kayaknya. Nah, ini bisa. Nah ini misalnya kan temannya di sana itu memang ada orang di sana. Misalnya nih teman Najwa lagi, Najwa di sini aja, teman Najwa ketawa. Kita nggak ketawa tapi Najwa yang ketawa. Ini udah ketawa nih. Tidak. Ketawa. Udah. Nah seperti itu contohnya Pak. Iya seperti itu contohnya. Iya Pak, ya Pak kayak gitu Pak, saling nggak ada ngomong-ngomong kita tuh, tapi kayak karena kontakan mata atau saling lirik-lirik itu tiba-tiba dia ketawa saya ketawa. Iya. Ini kalau saya seperti itu saya kena marah sama dosen Pak. Kalau kayak itu saya sering kena marah sama dosen. Saya nggak tahu juga ada jualan.
makanya kita latihan. Dalam pengalaman Anda saya keluarkan nilainya. Nanti cara menutup ketahuan aja saat Oke, baik Najwa. Seperti apa tuh Najwa? Misalnya ini ada teman di sini Najwa ya, ada teman. Nah temannya ketawa, kemudian Najwa otomatis juga ketawa. Nah, kita contohkan Najwa tadi ya. Oke, kedua apa? Tunjukkan bagaimana tingkah laku yang tepat. Oke. Bagaimana kalau seperti ini Najwa? Gitu ya. Nah, ketika teman Najwa yang tanpa sengaja dilihat, misalnya seperti ini, dia ketawa, maka Najwa secara otomatis memalingkan muka. Misalnya, Anda misalnya juga ya, misalnya teman Najwa itu di sana, kan dia sengaja dia ketawa, maka Najwa secara refleks langsung mengalihkan perhatian. Coba kan, Mak. bisa gini Najwa. Ketika teman Najwa ketawa, Najwa alihkan ke perhatian atau fokus ke materi yang pada mata kuliah itu. Biar Najwa Seperti apa? Tingkah laku seperti apa? Iya. Iya. Misalnya bisa Najwa melihat teman Najwa ketawa ya, alihkan perhatian Najwa ke entah arah alihkan pandangan ke enggak gini juga nanti itu nanti pelan bisa alihkan ke samping atau ke bawah. Enggak fokus ya yang dosen yang ada di kelas. Itu banyak sekali tuh. Coba yang ketiga, Nela. Diskusikan dan praktekkan. Gimana menurut Nela? Bisa? Gimana menurut bisa dilakukan? Bisa Pak? Bisa nanti dipraktekkan nanti? Bisa Pak? Coba. Coba. Karena Kok disuruh lagi? Nah, ini anda kan maksudnya berdua sih mana ya? Ini sih nggak ada orang nih. Nah, biasanya kan gini apa? Ini saya kesuas nih ya. Saya sekolah ya. Biasanya kan biasanya Najwa duduk di sebelah kiri apa kanan biasanya? Kanan. Kanan dosen ya? Iya. Oh, berarti dosennya Najwa di sini, dosennya sana gitu ya. Nah, tanpa sengaja Najwa kalau nengok kawan itu Najwa ikutan ketawa gitu ya. Ya. Tadi saran perilaku dari Rahmat adalah Malingkan. bagaimana kalau Najwa secara refleks memalingkan wajah, memperhatikan dosen. Ya. Nah, kalau gimana? Nah, saya seperti ini. Najwa tanpa sengaja nengok kawan, kemudian ada kawan ketawa, maka Najwa langsung nengok dosen. Ya. Nah, gitu ya. Ini behavioristik. Nanti Anda seperti orang simulasi. Oke. Meskipun ini sederhana sekali gitu ya. Tapi karena ini dianggap sudah di tahap pengadilan, kita tidak bahas tentang ini dia apa yang Anda pikirkan semacam enggak. Oke. Sama? Coba terakhir Mak, coba Rahmat tafsirkan tentang tingkah lakunya yang ketawa melihat orang ketawa. Najwa kalau melihat teman Najwa sepertinya Najwa kalau melihat teman Najwa ketawa, Najwa ketawa juga. Itu artinya Najwa dekat dengan teman Najwa. Menurut Rahmat, ini penafsiran yang menurut Rahmat, kenapa Najwa ikut ketawa ketika temannya ketawa? Itu penafsiran ya. Nah, kira-kira kenapa? Nah, di kepala Najwa Rahmat untuk Rahmat kasih tahu ke saya. Ya kenapa kok? Iya, itu saya mengalami itu juga gitu ya. Tapi ada yang ketawa beneran, ada yang kita
kita langsung gitu. Kenapa kira apa yang terjadi kita nengok kawan, karena dia belum ketawa itu, kita aja belum ketawa juga dia gitu ya. Nah, kenapa seperti itu kira? Coba penafsiran. Saya pikir misalnya gini, saya pikir Najwa sangat gampang terganggu oleh ekspresi teman di sekitar. Benar demikian. Iya. Nah, penafsiran. Coba, iya tidak kasih nasihat. Karena kan dari saat dia apa nasihati terus ya, ada. Kamu nasihati. Iya. Kok iya? Yang dia jual akhirnya. Beri nasihat ya. Najwa kan mudah terganggu dengan ekspresi wajah teman-teman Najwa. Sebaiknya Najwa dalam kalau di kelas atau di mata kuliah lebih fokus Najwa itu ada ke dosen yang mengajar atau menteri mengajar agar Najwa nggak terfokus pada wajah teman-teman Najwa yang membuat Najwa ketawa. Oke, terus. Ya, saya ulang, saya formulasi baru kalimatnya. Bapak pikir harusnya Najwa dengan kondisi yang gampang terganggu seperti itu selama perkuliahan baiknya selalu menghadap dan memperhatikan ke dosen. Gimana Najwa? Nah, gitu ya. Oke, baik. Dan terus komentarnya? Ya, enggak komentari keseluruhan. Kayak biasa Pak. Kayak biasa. Ya Rahmat dia sebenarnya tahu Rahmat nih mau ngomong apa kan Pak. Najwa juga ngerti dia mau ngomong Pak. Tapi mungkin emang nggak keluar gitu Pak apa yang mau kita bilang tuh, jadi ngomong sendiri takut jadinya. Kayak tadi nggak bisa kata dia. Jadi benar jadinya kan Pak. Nah, coba Anda oke bagus. Coba Anda beri batasan jelas antara self talk dengan other talk, antara bicara dengan diri sendiri dengan bicara orang lain. Berbicara dengan diri sendiri itu bagus, tapi jangan kedengaran sama orang lain. Kalau kedengaran sama orang lain, orang merespon gitu ya, padahal Anda masih ngomong sama diri sendiri. Apa ya? Kan seolah-olah bertanya kepada orang lain, itu namanya self talk. Self talk itu bagus, itu bukan apa pikir. Jadi, mari saya contohkan ya, kita berdiri di atas padang, mobil lama datangnya, karena ngomong dia, tapi usahakan jangan terdengar sama orang lain. Nanti minggir orang gitu ya. Oke, kita kasih plus. Lanjut. Nanti untuk mencet. Habis itu coba. Berapa tengah? Habis itu kan? Iya. Ya, kita tunggu Rahmat dulu ya. Rahmat? Saya harusnya nanya udah ada. Oke, saya. Ibu ucapkan terima kasih kepada Putri karena sudah datang kembali untuk melakukan konseling berikutnya bersama Ibu. Ibu berharap Putri secara sukarela dan terbuka
Putri sudah mampu bisa berkomunikasi dengan lawan jenis dan melakukan kontak mata, dan juga Putri juga sudah bisa untuk keluar ke arah cendrawasih, walaupun itu ditemani dengan teman Putri. Agar hal ini tidak terjadi lagi, apa yang bisa Putri lakukan ke depannya? Hal yang saya lakukan itu hanya memberanikan diri saja. Kemudian ada lagi Putri? Coba kalau apa namanya, rumusan tujuan itu abstrak, ini dibahas dulu, ya, sehingga nanti dia lebih konkret. Apa kata kalian tadi? Memberanikan diri. Oke, itu abstrak apa konkret? Abstrak. Abstrak. Coba. Berani seperti Oke, boleh. berani seperti apa Putri? Ya, memberanikan diri. Kalau untuk berkomunikasi itu kan sama lawan jenis itu, jadi saya tuh mencoba untuk memberanikan diri untuk memulai sedikit-sedikit untuk melakukan kontak mata saat berbicara. Nah, kalau untuk pergi sendiri itu, saya juga mencoba tapi bersama satu teman yang bisa diajak. Ada hal lain yang ingin Putri lakukan ke depannya? Nggak ada kok. Baik, kesimpulan. Jadi Putri sudah berusaha untuk Oke, rumusan tujuan tadi yang disimpulkan supaya dia lebih mantap. Ada berapa tadi? Percaya diri itu dia bisa pergi keluar walaupun di tengah-tengah Pak. Itu kesimpulan. Iya. Itu ke depan. Jadi Putri sudah berani untuk pergi keluar walaupun ditemani dengan temannya, dan juga Putri sudah berusaha. Oke, saya koreksi. Dia belum berani. Ini kan rencana rencana ke depan. Nah, rencananya itu disimpulkan. Tadi kan Ella bertanya ya, jadi supaya ke depan masalah ini tidak terjadi lagi, apa yang bisa atau yang harus dilakukan? 1, 2, ya. Ini dia sudah berbicara. Tadi Putri, Naila juga sudah berusaha untuk mengkomunikasikan, gitu ya. Ada 2 poin gitu ya. Coba dibantu kalian simpulkan atau coba direfleksi kembali isi yang 2 tadi. Refleksi isi kan ada 2 poin tadi. Refleksi pernyataan, memantulkan. Nampaknya Putri Kalau nampaknya itu penafsiran. Putri sudah berusaha. Misalnya gini, baik. Artinya ke depan Putri akan ke depan Putri akan. Baik, ke depannya Putri akan memberanikan diri untuk keluar sendiri dan juga berkomunikasi dengan lawan jenis. Ya, Benar demikian. Nggak usah ya. Kalau udah bikin apa? Penafsiran. Pemuatan. Oke, baik, yang Putri lakukan sudah bagus. Sudah baik. Baik, Putri, coba distimulasi untuk pemberian contoh. Contohnya, misalnya Umpamanya, umpamanya sama contohnya misalnya umpamanya.
nggak selalu ke kontak ke matanya, tapi ke paspor gitu. Bagaimana contoh perilaku itu? Nah, ini dia ya. Masalahnya apa? Efek diam tadi itu masalahnya apa? Ini ada cowok, gitu ya. Masalahnya apa? Oh, kalau masalahnya tuh karena dulu tuh saya tuh Bukan gini maksud saya bu, kalau ada cowok, ini misal ya, ini saya kalau ada cowok, itu saya ada cowok bicara sama saya nggak berani ngantar dia, saya biasanya nanya aja, padahal kan harusnya gini, harusnya gimana bu? Minta diberikan contoh berlaku. Sama juga. Nah, biasanya tuh kalau cowok itu ingin berkomunikasi dengan saya kan Bo, saya itu selalu nunduk gitu Bo, nggak berani untuk natap matanya gitu. Kalau nggak mengalihkan pandangan gitu. Itu bagusnya bagaimana Bo? Bagaimana coba contoh Mbak, sebelum memberi contoh, kita perlu merefleksi atau kita perlu menyimpulkan apa yang dimaksud. Oh, jadi Putri tidak mampu nih. Refleksi boleh juga refleksi isi. jadi Putri tidak mampu untuk melakukan komunikasi dengan kontak mata langsung bersama teman laki-laki. Ya, Coba ya contoh perilaku juga. Ya, masuk ke langkah Langkah 1. 1. Boleh Putri contohkan bagaimana contoh perilakunya? Oke, pertanyaan paling bagusnya seperti ini. Baik, bisakah sekarang Putri memperlihatkan selama ini kalau ada laki-laki yang ngomong sama Putri, seperti apa yang Putri lakukan? Jadi saya ingin membatasi dari hari ini ya, supaya dia tidak fluid dan kursi kosong. biasanya tuh contohnya jajan ke konsernya ya. Boleh. Teman saya kan ngobrol sama saya nih Bu. Nah saya tuh kalau nggak contohnya kayak nunduk gitu Bu, lagi ngomong tapi lihatnya ke arah lain gitu. Seperti apa? Minggu ini tidak hanya konselor yang bingung ya, betul dia juga bingung. Misalkan gini Bu, terus dia gitu, saya gini, kan gitu ya. Bercontoh. Tadi saya contohkan menyikat gigi ya tadi. Besok Ucil saya kasih bocoran ya, saya akan minta Ucil contoh percakapan klien yang minta mengaplikasi teknik memberi contoh dan seperti apa contoh yang dilakukan oleh konselor. Contohnya tuh misalnya teman cowok saya tuh kan natap mata saya kan Bo. Nah saya tuh lebih memilih bukan lihat matanya tapi lihat ke dinding atau ke bawah kursi gitu. Ini atau kayak gini gitu. Iya. Ini jadi cowok ini sama gitu. Bagusnya gimana Bu? Seperti itu Bu. Ya seperti itu Bu. Sebaiknya saat teman Putri itu berbicara dengan Putri, Putri lebih baik menatap sesekali saja agar dia merasa Putri menghargai dan mendengarkan dia berbicara kepada Putri. Itu pemberian nasihat. Oke, gimana kalau seperti ini? Ini kan bukan kalian ya, tapi kan yang lagu ya. Jadi kan ada laki-laki yang teman laki-laki ini yang lihat, gitu ya. Nah itu kan
Atau Naila tahu juga seperti apa harusnya? Nah, misalkan Putri letak kiri. Coba Putri lihat ke ibu. Gimana? Ibu merasakan yang sama dengan Putri. Iya gitu. Iya Pak. Gimana kalau seperti ini Putri, saat teman laki-laki Putri bercerita, Putri sesekali menatap matanya, lalu misalnya seperti ini, misalnya Putri cowoknya Mana yang lebih pemalu ada berapa ini lebih parah pulangnya. Dengan Putri aja bisa terkenal juga lah ya. Misalnya gini gitu ya. Nah, coba Anda Putri bercerita gitu ya. Coba Nela bercerita. ya begini. Nanti ya nggak mau juga dapat saya gitu. Maka kan biasanya ada Putri gini ya kalau cerita kan Putri dengan penting. Oke. Gimana kalau sambil bicara ya sesekali nengok ya mungkin yang lain kemudian nengok lagi. Contoh kan? Bagaimana seperti ini Putri jika berbicara, Putri sesekali melihat ke arah cowoknya. Jika sudah merasa Seperti ini. seperti Nah, coba contohlah. Seperti apa? saat sedang berbicara. Coba Putri bicara. Coba Putri misalnya ingin bicara apa? Ini begini. Assalamualaikum. Oh oke. Putri apa kabar? Saat Enggak ngomong. Baik. Dialog. Karena saya bukan pukul. Putri apa kabar? baik. Lebih kepala Tuhan ada berapa Putri? Kira ya? Oke, baik. Komentar terhadap Nela Putri? Sebenarnya banyak senyum kan. Terus terkejut kalau ingin mengatakan Tiba-tiba jadi orang Medan. Kalau ya seperti itu sih nggak heran gitu. Terkejut saya Pak. Komedi. sebenarnya yang kaget gitu Pak menyampaikan perkataannya. Oke, baik. Ya saya ketahukan barusan bukan pembulian. Ya biasanya kalau orang Medan terkejut gitu ya. Iya, Pak. Kalau orang di sini Kakak. terkejut, nah gitu ya. Kalau orang Medan itu E-nya kuat biasa. Tapi masa enggak ya? Karena jarang ngomong. Enggak, Atau Pak. sesama orang Medan memang seperti itu ngomongnya? Enggak juga, Pak. Enggak ya? Oh, enggak ada ya? Di kota ada kita. Bukan orang Minang kayak gitu. Ya Anda enggak terlalu kentara beda Iya, budaya Medan. iya daerahnya enggak terlalu ke apa kali. Coba tanya. Oke, baik. Komentar saya ini seperti tadi juga ya. Hari ini kita kan latihan. Jadi untuk bisa konselor mempraktikkan pemberian contoh, hal yang diminta contohi oleh klien juga harus tepat. Oleh karena itu klien dalam hal ini mahasiswa juga harus tahu yang permasalahan seperti apa ya yang akan dikasih pemberian contoh. Oh, yang paling gampang itu permasalahan perilaku tampak. Bu, saya tidak tahu bagaimana ya cara membuat surat lamaran yang bagus. Contoh, Bu, saya saya kan orang Bukit Tinggi nih Bu. Kalau Bukit Tinggi ini kan jalannya karena daerahnya mungkin tinggi, itu saya jalannya kata kawan-kawan agak angkat-angkat timbul, sehingga saya sering diketawakan. Mana seharusnya saya berjalan Bu? Nah,
Oke, baik. Anda bilang Anda berjalannya sering ketahukan karena angkat pinggul, yang tadi ya gitu ya. Anda juga ya. Coba Anda contohkan maksud Anda jalan Anda itu seperti apa diketahukan? Kalau biasanya orang apa jalannya dia agak ya ini gitu ya, kan gitu ya. Jinjir. Bukan jinjir. Saya kan dalam pulang kampung juga ya. Kalau di kampung saya namanya onggak. Jalan bebek. Beda. Kalau bebek dia mengesok. Jadi dia jalannya Lompat-lompat. ya gampang betul, lompat. Kan dikatakan oleh teman Iya. saya risih. Oke, saya harusnya jalan seperti apa Bu? Gampang ya. Anda akan tanda petik mengajarkan dia cara berjalan yang Benar. lebih standar. Tadi jalannya benar juga. Lebih standar. Ya, ini Anda jadi model gitu ya, Bu. Anda jadi model jalan tadi ya. Gimana cara berjalan yang standar ya? Ditunjukkan, diminta dia menunjukkan. Oke, kemudian konselor akan mencontohkan yang lebih baik. Kemudian baru didiskusikan. Ya? Ya, boleh. Ya. Duduk. Gak sabar nih. Setelah ini ya. Bentar. Ya, kita kasih hapus. Nah, boleh Mas. Nah, siapa lagi? Ini hanya beberapa detik dan suara Anda tidak keluar dari ya, jadi makanya pas Elsa juga datangnya ya. Sudah. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Rahmat ya sudah datang menemui Ibu pada pertemuan kita kali ini. Nah, Ibu sangat senang. Rahmat dalam keadaan semangat sepertinya. Lalu Ibu ulang kembali penyampaian Ibu bahwasanya Rahmat tidak perlu khawatir ya Rahmat atas segala penyampaian Rahmat nanti. Ibu akan merahasiakan segala sesuatu yang akan Rahmat sampaikan. Jadi Rahmat tidak perlu khawatir. Ibu tidak akan menyebarluaskannya. Nah, Ibu berharap Rahmat nanti secara sukarela dan terbuka untuk menyampaikan hal yang ingin Rahmat sampaikan nantinya. Nah, dalam kegiatan kita ini Rahmat akan melakukan sesuatu di akhirnya. Nah, setelah kita pertemuan kemarin dapat Ibu simpulkan bahwa kemarin itu Rahmat sudah menceritakan bahwasanya Rahmat sulit untuk mengerjakan tugas. Lalu Rahmat sudah berusaha untuk memberikan waktu atau membagi waktu, tetapi Rahmat tetap juga sulit untuk melakukannya. Dan pada pembahasan kita terakhir, ternyata Rahmat memiliki godaan-godaan seperti main HP. Lalu setelah itu apa hal yang telah Rahmat lakukan setelah minggu kemarin? Nah, bagus. Jadi gini Bu, kan Sabtu Minggu kan udah saya pakai untuk mengerjakan tugas. Akhirnya saya pakai waktu Sabtu Minggu itu untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus saya kerjakan di hari-hari lain itu. Oke, ada hal lain lagi? Lain misalnya bangun pagi itu Bu, nggak bisa saya. Hal lain yang Rahmat lakukan sebelum tadi melakukan ngerjain tugas tadi, ada hal lain lagi atau usaha Rahmat lagi? Oh, usaha yang lain ya Bu. Usaha ini mungkin dalam mengerjakan tugas saya bakal 1 jam itu saya fokus mengerjakannya. Iya, pengotak. 1 jam fokus, 1 jam lagi istirahat gitu. Pengotak. Rahmat sudah bagus. Ibu apresiasi kepada Rahmat. Semoga kedepannya Rahmat kedepannya lebih melaksanakan hal yang menurut Rahmat itu sudah baik.
Baik, setelah Rama sampaikan tadi, Rama sudah melakukan hal yang seperti membagi waktu secara teratur dan melakukannya secara tertata. Nanti boleh. Ini simpulan ya. Oh, iya. Simpulan tidak dikonfirmasi. Nah, konselor juga bisa memberikan pemberian informasi. Nah, ini tadi nasihat ya, sekarang pemberian informasi. Coba apa? Pemberian informasi ini bisa seperti ini ya. Apa kata-kata sakti yang ingin Anda sampaikan kepada Rahmat supaya yang bisa dipegang dia? Misalnya, sudah contohkan. Oke, Rahmat, artinya sangat penting kita untuk segera mengerjakan tugas tanpa menunda. Saya coba. Baik, Rahmat, sangat penting. Coba di desa versi dasar. Baik, Rahmat, Ibu ada sedikit ini. Enggak, langsung. Baik, Rahmat, dalam pengerjaan tugas memang penting bagi kita untuk mengerjakannya secara tepat waktu agar kita itu tidak selalu mepet dalam mengerjakannya dan kita itu tidak terlambat dalam tugas tersebut. Oke, bagus. Coba Rahmat, minta konselor memberikan pemberian contoh. Gini Bu, kan saya dalam mengerjakan tugas itu kan 1 jam fokus dalam mengerjakan, 1 jam istirahat mengerjakan. Tapi kadang dalam mengerjakan 1 jam itu kadang ada aja halangan kayak gitu. Misalnya 20 menit masih bisa, 40 menit masih bisa. Masuk ke 5 menit malas mengerjakan lagi. Ya biar aja dia istirahat sebentar 1 jam lagi. Kadang 1 jam itu paling fokus saya bisa fokus dalam 40 menit aja atau 30 menit aja. Itu saya kadang istirahat dulu sejam mengerjakan. Jadinya ngerjakannya 30 menit, istirahatnya 1 jam. Kadang jadinya dalam 4 jam tuh kadang hanya 1 jam aja yang terpakai untuk mengerjakan tugas. Sisanya istirahat aja. Baik, Rahmat ingin minta contohkan Pak. Ya, itu gimana caranya itu bisa fokus kita dalam mengerjakan sesuatu misalnya dalam lagi membuat tugas atau tugas Tafsirkan. Oke, berarti Sepertinya. Rahmat baik, sepertinya Rahmat fokus, sepertinya Rahmat bisa mengerjakan tugas bersalingan untuk istirahat juga. Oke. Coba menafsirkan apa masalah dia. Berarti Rahmat berarti Rahmat hanya bisa fokus setengah jam lalu beristirahat. Benar demikian. Benar demikian. Iya. Oke. Apa pertanyaan terbukanya? Sehingga Anda akan bisa mengajarkan tingkah laku baru. Selama ini, misal ya, saya contohkan. Selama ini kalau mengerjakan tugas, seperti apa posisi duduk Anda? Gitu ya. Gitu. Baik, selama penugasan Rahmat, seperti apa yang Rahmat lakukan? Baik Rahmat, dalam pengerjaan tugas Rahmat, bagaimana cara Rahmat untuk mengerjakan? Nah, itu betul. Tapi karena kita lihat latihan, menurut Elsa, apa masalah dia kok nggak fokus dia? Coba, ini pertanyaan di luar konseling dulu. Pertama masalahnya itu Pak, tadi Rahmat tuh harus masalahnya dia tuh kalau Enggak. Coba Elsa sekarang saya ajak untuk menafsirkan kenapa kok dia hanya bisa fokus sekian menit. Ini penafsirannya ya. Nah, kenapa? Tapi coba Anda tafsirkan sepertinya Anda hanya bisa fokus 30 menit. Ya. Nah, dia 30 menit cuma kira-kira kenapa kok dia bisa 30 menit cuma Elsa? dalam Nah, ini jawaban untuk saya bukan ke sini. Coba.
Oke, bagus. Itu bisa beri contoh. Kalau suasana nggak bisa. Kalau akan berikan contoh, seperti apa posisi badan atau posisi duduk Rahmat ketika mengerjakan tugas tersebut? Ya. Posisi saya dalam mengerjakan tugas Pak, yaitu duduk Pak, duduk meja, kan ada meja lipat Pak, meja itu kan Pak. Saya duduk situ ngerjakan. Kadang-kadang nggak bisa fokus tuh kelamaan duduk Pak, kan kaki kalau kelamaan duduk 30 menit kan kram saya Pak. Itu kadang-kadang nggak bisa fokus kadang. Nah, jadinya lelah saya duduk, akhirnya saya berbaring sebentar di kasur, saya serasa 1 jam gitu jadi Pak. Bu maksudnya ya. Itu bagus sekali kan? Bisa untuk belajar tuh? Bisa. Iya bagus. Bisa Rahmat contohkan bagaimana yang Rahmat lakukan tersebut? Di sini atau Boleh. Boleh Rahmat. ini ibarat meja ya Pak. Ya. Saya duduk di sini. Ya. Nah, sebentar. Karena kliennya aktif, maka konselor ini teknik aktif. Maka konselor dia juga aktif. Coba. Ini meja ya, Pak ya? Ya, ibarat. Ini saya Elsa ya. Ini. Oke, silakan. Ya, kan mungkin juga dia sedang mencontohkan. Konselor duduk dulu ya. Oke, silakan. Saya Elsa di sana. Oke. Ya, sana. Baik, ini mejanya ya Rahmat. Ya. Coba Rahmat contohkan. Enggak, ada ini. Ada konselor gitu. Ya. Dipersilakan. Saya gini Bu. Ini meja Pak. Ya. Ini tugas atas meja. Nah, kadang kan mengerjakannya sambil ini fokus duduk kan selama 30 menit kan bikin sakit pinggul kan semua kaki Pak. Kelamaan akhirnya saya agak pegang gini awalnya, akhirnya nggak tahan lagi saya akan kayak gini, kadang mau posisi duduk kayak gini, kadang nggak, karena kelamaan duduk dalam mengerjakan tugas Bu, kaki saya kadang kram atau pinggul saya Bu, akhirnya saya kadang untuk menghilangkan sakit sama kram kaki saya kadang berbaring di kasur Bu. Karena kenapa entah berbaring di kasur itu Bu, ada saya masa ingin berbaring terus saya Bu. Tidur. Oke, baik, saya potong ntar ya, saya langsung semua duduk. Nah, itu nanti pentingnya di ruang ya, sekarang duduk. Itu nanti pentingnya di ruang konseling itu nanti juga ada kursi-kursi dan meja lain gitu ya. Oke, apa yang bisa Elsa simpulkan dari yang disimulasikan oleh Berarti Rahmat mampu mengerjakan tugas setengah. Nah, itu ini tingkah laku. Gimana tadi dia mengerjakan tugas? Tuh. Dibacain. Iya, 2. Tidak nyeker. Ya. 3. Posisi kakinya tidak berubah-ubah. Itu ya. Nah, itu tingkah laku yang tanda petik salah. Ya. Oke. Ini tidak bisa untuk saya contohkan ini. Tapi bisa masalah ini untuk pemberian contoh. Ya, misalnya di sini gitu ya. Coba Anda lihat kan selama ini gimana Anda buat tugas. Ya, ini saya di pos saya tulis seperti ini. Saya buat sini tugas ya ini Bu. Ya, jelas kelasnya gitu ya. Jelas kelas saya seperti apa ya? Seperti itu ya. Ya. Oke. Maka langkah kedua, bagaimana kalau Anda memutar kursi Anda lurus ke arah meja? Kemudian Anda juga duduk dalam posisi punggung yang tegak, gitu ya. Oke. Seperti ini, kan gitu ya. Oke, seperti ini. Kita duduk lurus menghadap meja, kemudian Anda posisi tegak.
Itu contohkan lagi ya, seperti ini. Gimana Rahmat? Kira-kira bisa? Bisa. Nah, bisa gitu ya? Bisa Bu? Oke. Mari coba kita kembali Rahmat coba. Enggak usah. Ini contoh. Itu ya. Nah ini Rahmat paham apa masalah yang akan dicontohkan dan Elsa bisa menstimulasi mengajak klien untuk masuk ke teknik pemberian contoh. Jadi kan kalau katanya khusus itu dan praktik, klien diajak masuk ke teknik. Bisa Anda contohkan selama ini kalau di kos Anda membuat tugas, posisi duduknya seperti apa? Kita bayangkan ruang BK tentunya harusnya ada meja lain, ada kursi lain. Oke, Ibu punya ini meja belajar Anda. Misalnya ini meja belajar Anda, ini kursinya. Selama ini kalau di kos Anda seperti apa posisi dan seperti apa posisi Anda mengerjakan tugas? Kan coba kan coba dia Anda mengamati. Ya, sebetulnya di antara mencontohkan klien dan Anda mencontohkan, di situ harusnya ada analisis. Coba satu tadi apa Nela? Suruh Ki bagaimana ia bertingkah laku. Oke, dua. Yang kedua, tunjukkan bagaimana bertingkah laku yang tepat. Oke, tiga. Yang ketiga, diskusikan dan praktekkan. Oke, so pertama suruh Ki mempraktekkan cara dia bertingkah laku. Nah, sebelum masuk kedua, analisis tingkah laku klien. Analisis itu artinya berbicara gitu ya. Baik, Anda analisis di kepala analisis, kemudian baik dengan posisi seperti itu, kira-kira apa yang membuat Anda tidak bisa fokus? Segitu ya. Di situ konselingnya. Kalau dia langsung lompat kedua, ini kita tidak perlu membahas kalau itu di kelas kurang ya, gitu ya. Kalau dia langsung kedua itu murni hanya mengajar. Coba Najwa lihat saya pertama pegang bola, kemudian diangkat sedikit, kemudian dipukul dengan bagian tangan ini, meja volley gitu ya. Oke, bisa Najwa? Bisa. Oke, coba sekarang Najwa ulangi, gitu ya. Tapi Najwa ya, coba selama ini gimana cara Najwa memukul bola volley seperti ini Pak? Nah, dicontohkan gitu ya. Oke, baik. Artinya Najwa posisi bola di sini, kemudian langsung dipukul dengan telapak tangan bagian ini. Kira-kira kalau memukul seperti itu, apa yang terjadi? Sakit. Oh, mungkin pertama sakit tangan saya Pak. Kemudian bolanya akan melambung tinggi, sehingga nanti kemudian out. Baik, artinya kalau seperti itu tidak efektif dalam servis bola voli. Semua paham ya? Kita sengaja ambil contoh yang di luar adalah supaya Anda nggak mengganggu saya. Ya, paham ya? Oke, kalau gitu memukul atau servis bola seperti yang Anda lakukan tidak efektif. Oke, coba Ibu contohkan bagaimana kalau memukul bola servis bola itu seperti ini. Pertama, bolanya dipegang di bagian bawah, kemudian Anda posisikan di atas kepala dan Anda ayunkan tangan terkuat lain dan dipukul bola menggunakan telapak tangan bagian sini, saya kata namanya, bagian sini. Oke, gimana? Bisa Rahmat? Bisa Najwa? Bisa. Bisa. Kira-kira bagaimana Najwa yang tidak bisa? Tapi Pak, tapi Pak, saya mengangkat ke atas itu agak canggung saya. Itu dibahas. Coba canggungnya maksudnya seperti apa? Ya kan saya biasanya di bawah gitu Pak. Itu pembahasan namanya. Dibahas dia. Oke, gimana? Kira-kira bisa Najwa praktekkan? Saya coba. Coba gitu ya. Kan Pak nggak bisa. Baik. Coba kita perhatikan. Tadi Bapak Anda ingat, Bapak menjelaskan tadi seperti apa? Seperti ini. Yang Najwa lakukan tadi seperti apa? Oh iya Pak, saya lupa. Tadi sebelum saya pukul bolanya saya lambungkan sehingga nggak kena bolanya. Sehingga bolanya kena tapi nggak pas. Oke, bagus. Najwa tahu di mana harusnya yang
perbaiki. Mestinya bolanya hanya diletakkan, kemudian tangan terkuat nanti memukul. Oke, bisa maju mengulang? Bisa Pak? Nah, bisa ya? Ulang. Itu yang pemberian contoh. Sampai bisa. Ini contoh diberi rahmat sudah tepat. Nah, meskipun saya yakin nanti disuruh Elsa mengajarkan contoh yang betul, kalau dalam latihan nanti Anda ketawa-tawa. Tapi kalau dalam konseling sebenarnya gimana Pak? Ya dicontohkan. Ya. Nah, saya itu kata Putri misalnya, tadi Putri dan Aida kan pindah duduk ke kiri ya. Bagi saya Anda nggak salah berduduk itu manapun. Misal saya itu kalau miring ke sini saya kurang nyaman. Karena saya biasanya tidur itu seperti ini. Jadi saya memang lebih cepat responnya ke sini. Jadi kalau saya duduk tidak ada posisi tengah, maka saya akan duduk di posisi sebelah kiri dosen, sebelah kanan gitu ya. Maka saya ini. Kalau saya nggak lagi ini, nanti saya nggak nyaman. Ya, tapi yang ada cuma kursi itu, gitu ya. Gimana caranya Pak? Oke. Selama ini gimana Anda belajarnya? Ya, ini kan kursi Pak. Karena dosen, maka saya gini Pak. Tahu Anda masalahnya Pak? Dia nyender, kursinya tidak pernah dia atur. Sebenarnya kan dia bisa memilih posisi untuk tetap lurus. Oke, coba ngasih gitu ya. Gimana kalau seperti ini Putri? Oke, pertama Putri tetap duduk di sana karena hanya itu pilihan satu posisi. Maka kursinya Putri putar sedikit ke kanan, baru Putri duduk. Nah, artinya nanti sudut melihatnya jauh lebih kecil. Oke, bisa? Nah itu gampang sekali ya, hanya memutar kursi. Itu loh yang pemberian contoh, dicontohkan. Saya, satu lagi terakhir ya. Saya sering ketahuan teman Pak. Kenapa? Kenapa ya, maaf ya. Apa yang membuat Anda diketawakan? Saya itu diajak makan kelapa nasi. Saya kan di rumah biasa makan pakai sendok. Nah kalau nasi kan sambal padang itu rendang, ikan segala macamnya kan susah pakai sendok. Biasanya kan di rumah pakai sendok, pakai garpu atau pakai sendok pakai pisau. Nah semua orang pakai tangan. Lah saya diketawakan. Saya kan jadi gak enak. Baik, sepertinya untuk makan bersama seperti itu Anda juga ingin makan pakai tangan. Benar demikian? Iya Pak, supaya saya tidak diketawakan. Baik. Nah, coba contohkan ke Bapak. Selama ini Anda kalau makan pakai tangannya seperti apa? Pakai sendok lagi ya. Nah itu Pak, saya agak canggung. Boleh? Canggung seperti apa? Coba contohkan. Nah itu dia, dicontohkan gitu ya. Anda mengajarkan dia bagaimana cara menyuap. Ya, kan makan pakai sendok pakai tangan juga ya. Nah menyuap. Yang pertama, lagi ini kan tangan Anda, kemudian Anda seperti memijit nasi. Ya, Anda balikkan tangan, kemudian Anda hantarkan ke mulut dan Anda dorong dengan jempol. Bisa? Seperti apa tadi Bu? Gitu ya. Coba, ini tangannya. Nah, pernah nggak ngajar adik Anda nyium nasi? Nah, coba kan itu mau beri contoh namanya. Gini deh. Gitu ya. Oke, kita siap terus. Oke. Pak, mau nanya Pak? Ya. Kalau di contoh tadi kan karena konselornya kan Pak minta contohkan, makanya kliennya mencontoh, konselornya berdiri tegak kan Pak. Kalau misalnya sebelum bilang kayak gitu konselornya udah berdiri tuh pas contohkan gitu kayak mana Pak? Kan biasanya reaksi konselor itu mempengaruhi klien. Kalau konselornya dulu duduk, klien merasa dia juga harus Kalau konselornya lebih duluan berdiri, konselor merasa terpaksa juga harus berdiri. Saya harus ngapain dulu? Gitu ya. Tapi kalau otomatis ini saya contohkan Bu, iya, gitu ya. Duduk, oke. Nah, silakan Anda contohkan. Jadi sama juga dengan posisi duduk. Mungkin pada awalnya, coba Elsa,
Elsa kalian gitu ya. Pada awalnya Elsa duduk, ini pikiran jauh sekali ya. Coba Elsa duduk santai gitu ya. Pada awalnya konsul juga duduk santai, boleh aja santai gitu ya. Nah, mulai bicara gitu ya. Tapi gitu konselor sudah mulai berbenah, itu sebenarnya klien terpengaruh. Nanti klien berbenah juga itu. Nah, Anda perbaiki hidup gitu ya. Tanpa perlu Anda instruksikan gitu ya. Anda rapi juga enggak gitu ya. Anda mencontohkan. Itu juga pemberian contoh. Jadi Anda mulai memperbaiki duduk gitu ya. Gitu ya Najwa ya. Jadi ini teknik termasuk nanti kursi kosong, teknik yang aktif. Nah, dia berjalan Bu. Kalau kliennya berjalan gitu ya, berjalan. Mungkin Anda mati. Oh, itu enak sekali Anda ya. Mungkin Anda berdiri samping kursi Anda. Oke, coba. Sekarang mencoba seperti apa? Anda mengamati gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau seperti ini? Anda pernah contohkan jalan juga gitu ya. Nah, Anda karena perempuan, Anda mencobakan jalannya kaki kanan ketika maju mengikuti kaki kiri yang ditinggalkan. Maka Anda lurus. Maksudnya ada itu ya. Maka kan itu teknik aktif, mencontohkan. Meskipun yang dicontohkan Pak Herman tadi yang pasif ya. Karena kan mencontohkan cara menyusun kalimat untuk kepada dosen. Atau contoh yang pasif lainnya, cara prosedur mengantarkan lamaran ke perusahaan, itu pasif juga. Tapi cara menghidangkan air untuk tamu, itu kan aktif gitu ya. Baik, ini kita andaikan, kita bayangkan adalah meja, tamunya sudah datang. Anda membawa nampan dengan gelas. Coba, selama ini gimana ada cara meletakkannya? Saya biasanya ada dapur Bu. Kasih bawa gitu ya. Ke bawah. Oke. Udah Bu. Apa saya sibuk, saya belajar. Oke. Analisis. Baik. Kira-kira dengan Anda meletakkan apa seperti itu dan Anda akan marah, bagian mananya ya yang keliru? Analisis. Ya, nggak ada kok. Kan klien bertahan gitu ya. Oke, tadi Ibu lihat Anda meletakkan seperti orang marah, menghempaskan. Betul ya? Iya. Nah, gimana dengan itu? Oh iya ya. Nah, kita potong aja ya. Oh iya ya. Terus gimana seharusnya Bu? Coba Ibu contohkan. Anda kan aktif gitu ya, mencontohkan juga. Itu yang pemberian contoh. Ingat ya, kalau saya masuk lagi minggu depan, saya minta Anda memberikan contoh. Ini 4 kali kata contohnya, contoh kasus yang tepat dicontohkan untuk mencontohkan teknik pemberian contoh. Berapa kali saya bilang contoh? Contoh masalah yang tepat untuk dicontohkan pada teknik pemberian contoh. 3 ya jadi ya? Ini 4 ya? Jadi contohnya yang satu lagi nanti nyusul. Oke, kita catat ya. Kalian tadi Apa Rama? Oh, 3 orang tampil. ini yang terakhir. Rama mau sekalian. Oh iya, apa aku ya? Rahman mau mungkin Naila jadi kostor sekali lagi. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Naila telah datang kembali menemui pada pertemuan keempat kita ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Di sini Ibu harapkan kembali kepada Naila untuk terbuka pada Ibu, karena seperti hal yang Ibu sampaikan di sini, hal-hal yang
saat bagaimana cara mencet teman Naila untuk menanyakan tentang tugas yang ingin dikerjakan. Nah, bagaimana perkembangan Naila? Nah, bagaimana perkembangan Naila mengenai hal itu? Naila sudah mulai berani, sudah mulai mencoba untuk memberikan pesan, menanyakan terkait tugas kepada teman. Baik, bagus sekali. Memang sudah Ibu lihat memang sudah ada perkembangan dari perilaku Naila menghadapi rasa takut Naila pada saat ingin mencet teman Naila tersebut. Jadi hal langsung sekarang itu ya Pak. Oke. Belum? Belum. Coba simpulkannya sudah kan? Udah. Oke, coba tafsirkan. Berdasarkan hal yang Naila katakan, berdasarkan hal yang Naila sebutkan tadi, Ibu bisa lihat bahwa Naila sudah mencoba mencet teman Naila tersebut dan memberanikan diri untuk bertanya mengenai tugas yang akan dikerjakan. Benar begitu? Oke. Oke, kasih penguatan. Oke, baik, Oke, bagus. Semoga itu bisa. Pak. Semoga. Enggak. Nanti ada satu lagi ya peneguhan hasrat. Kalau penguatan itu dia pendek. Oke, bagus. Nanti ada peneguhan hasrat. Saya gini ya. Oke, bagus. Saya sangat yakin Anda bisa melakukannya. Itu perlu diteguhkan lagi. Kalau semoga kedepannya terus seperti itu. Iya, itu nanti Maksud mungkin juga itu. boleh untuk hari ini. Tapi nanti ada akan saya tanya lagi apabila nanti dengan peneguhan hasrat. Oke, sekarang Naila coba stimulasi Najwa untuk pemberian contoh. Jadi seperti ini Bu, saat berpapasan dengan teman, Naila tuh sudah senyum, tapi ada nih teman yang Naila kenal, dia suka kalau Naila tuh kurang ramah katanya. Ramah seperti apa? Boleh dicontohkan? Nah, sebentar. Ini tepatkah untuk pemberian contoh? Enggak. Kalau enggak, kenapa Anda kasih contoh ya gitu? Karena yang bilang. Coba gini ya, nanti saya bantu sehingga tidak mencontoh dia. Coba, ya. Iya. Nanti jangan pemberian contohnya nanti Anda memberikan contoh gimana kalau senyum seperti ini, senyum berselor gitu ya. Iya. Enggak tahu. Yang paling gampang itu kalau kalian bilang Bu, saya nggak bisa ini Bu. Enggak bisa. Ini hanya semata-mata untuk supaya teknik melihat contoh keluar gitu ya. Bisa kenapa? Enggak. Enggak. Kalau nggak berkaitan sama kasus apa? Kalau nggak berkaitan sama kasus. Boleh. Tapi untuk membuktikan Anda paham nggak, kalian paham nggak mana yang untuk pemberian contoh? Ya, silakan ya. Aku yang nggak bisa. Banyak Bu. Gelisah kok. Jadi saya udah kasih clue-nya ya. Tingkah lakunya yang paling gampang di pemberian contoh itu tingkah laku tampak. Nggak bisa sampai duduk. Dan usahakan tidak masalah komunikasi antar orang. Saya tuh sebenarnya suka sama dia Bu, tapi saya nggak tahu juga gimana cara dia tahu saya suka, karena kan saya perempuan. Itu tidak boleh contoh. Yang menentukan misalnya gini ya, dia laki-laki, saya suka sama dia Bu, kemarin saya sudah menyampaikan sama dia, tapi saya diketawakan, dianggap saya bercanda. Itu bisa. Kok bisa Kak? Ya. Tanya dulu, seperti apa Anda kemarin menyampaikan? Nah, kita analisis ya. Oh, ternyata yang salah itu kata-katanya. Oke, kayak jadi contoh. Oh, ternyata Anda pernah nonton Diki TV?
Diki Divi tahu? Stand up comedy? Dia agak kemayu nggak tahu? Oh nggak tahu ya. Komedian stand up comedy, dia agak kemayu. Itu kurang cerita bagus. Dia waktu melamar istrinya ketawa. Nah coba seperti apa ya? Saya sampaikan, Dek, saya ingin melamar kamu. Jadi dia saya ingin melamar kamu. Tapi saya punya satu kekurangan, yaitu saya kemarin akhirnya waktu dia kemarin betul dia kata ya, ketawa istrinya. Jadi saya dianggap nggak serius gitu dia. Kan jelas ya. Coba Nela, apa masalahnya Nela? Kalau ini coba saat duduk di kelas, Nela tuh sering gelisah tangannya Pak. Jadi teman-teman terganggu Tangannya aja. kaki itu. Anda memperhatikan tuh tangannya gelisah gitu. Kayak gini loh Pak, di meja tuh main-main pena, main-main itu, nggak bisa diam. Ah, boleh. Coba. Nah, coba jadikan dia sehingga bisa belajar. Terganggu gitu, saya nggak dapat diam gitu. Boleh dicontohkan bagaimana sikap Nela pada saat di kelas tersebut? Kan Nih. Nah, ini misalnya kan, oke ini. Ya. Ini tidak seperti buku saya. Ya. Nah, jadi kan gini Bu, ini buku Nela, ini pena. Jadi saat dosen ngejelasin atau ada teman yang presentasi dan lain sebagainya tuh, tangan Nela tuh nggak diam, kadang megang pena sambil gini. Kayak tangannya tuh jadi kena tangan teman. Menurut Nela kenapa Nela begitu? Karena nggak bisa diam Bu, nggak nyaman juga kalau kayak gini. Diam tangannya tuh. Biasanya kalau kayak gini nih pas saat apa? Apa emang selalu gini-gini terus? Enggak Bu, sekali aja, sesekali sih, enggak dari awal kayak gini. Baik, selanjutnya. Tapi tadi kaki juga. Tapi kalau kaki itu kan cuma gini Bu, jadi tidak ada terganggu teman di sebelah saya. Berarti teman Cuma- terganggu karena tangan. Iya. Oke, lagi. Langsung contohkan Pak. Oke. Boleh? Ibu kamu coba. Sopan juga nontonnya. Enggak di grup Pak. Grup laki-laki. Random sekali namanya. Baik, ibu kamu coba. Pesan suara Pak. Baik. Bisa ganti, Boleh pesan coba. suara. Masih Andres Pak. Kalau misalnya didiamkan kayak gini, apa sampai berapa lama bertahan biasanya Nela? 10 menit mau bertahannya Bu, habis itu refleks itu langsung kayak gini. Ikat. Kayak tadi tuh. Karena kalau diikat saja gitu ya. Nah, ini susah juga Nah, itu kan refleks sendiri kan Pak. Mungkin Ini saya yang salah gimana kan memang praktik ini ketawa terus. Gitu Bu. Tapi ya, oke, silakan kembali. Ini tidak bisa diberikan contoh dengan gampang juga gitu ya. Asian pemerintah. Oke. Berbeda dengan Rahmat tadi ya, Rahmat tadi posisi ya. Iya. Oke lah, nggak apa-apa. ada Pak, ada caranya Pak. Coba. Oke, melihat dari kondisi, melihat dari Nela yang sikapnya seperti itu pada saat berada di kelas, mungkin memang ada beberapa temannya merasa terganggu dengan refleks Nela tersebut. Jadi hal pertama yang bisa Nela lakukan adalah memilih posisi duduk di tepi agar Di pinggir. ya, di pinggir yang di sebelahnya, misalnya Nela biasanya sebelah kanan Iya, ya. kanan. Berarti cari posisi yang sebelah kanannya tidak ada orang yang di pinggir. Jadi itu tidak akan mengganggu. Jadi Oke, bagus. Tapi itu pemberian nasihat. nasihat. Tidak. Kan Leila nggak bertanya ya, Bu, gimana cara mencari posisi yang paling pinggir nggak kanannya itu lah ya? Di pinggir masa nggak kawat lagi gitu ya kan sebenarnya.
Oke, lanjut. Di pinggir dan itu tidak akan mengganggu teman lain. Seperti ini. Bisa Anda contohkan? Baiklah, ibu akan mencontoh. Oke, tidak perlu dicontohkan. Itu saya bisa Anda contohkan bisa, tapi tidak perlu untuk dicontohkan. Karena itu hanya bisa untuk bisa tanpa perlu dilihat bagaimana simulasinya. Saya contohkan. Saya itu yang pertama ya, saya itu tidak. Tapi saya nggak ingin juga duduk di pinggir, nggak pede saya. Saya ingin duduk di antara teman-teman. Tapi karena saya tidak, sering siku saya beradu dengan siku teman. Ya teman dia kadal. Karena dari lahir. Di kelas ada yang tidak? Enggak. Tidak. Yang di kelas tekon enggak ya? Ada. Oh, berarti Anda beruntung gitu. Yang lain kadal. Oke ya. Gimana caranya Bu supaya saya bisa tetap berada di antara teman-teman? Saya nggak mau di pinggir Bu, tapi saya nggak mengganggu. Nah, itu saya contohkan. Nah, akhirnya kan tidak bisa putri itu ya sama-sama duduk lurus sama orang. Kalau duduk sama lurus, beradu ini Anda. Maka Anda harusnya agak miring. Gitu ya? Ya, kalau mungkin kamu menasihatkan ya, oke. Gimana kalau Anda harusnya duduk di pinggir paling kiri? Ya itu loh Bu, saya duduk paling kiri itu saya juga nggak nyaman. Kan Anda tadi kirain ya, gimana kalau Anda duduk di pinggir paling kiri? Kan nggak ada kawan Bu. Nah itu masalahnya Bu, masalah lain. Saya juga nggak nyaman kalau seandainya tidak di antara teman-teman ya, karena saya sesekali ingin ngobrol juga Bu. Saya gitu ya. Oke, saya ingin tetap duduk di antara teman, tapi saya tidak mau mengganggu. Gimana cara duduknya Bu? Ubah kursi ke arah. Nah, misalnya itu yang disimulasi. Baik, kita kasih plus. Sekarang kembali dulu, kita bahas sebentar. Nah, dari saya refleksikan, sepertinya dari 5 mahasiswa yang ada di sini